Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nilu dalam materi sifat koligatif larutan. Nah, sekarang kita sampai di sifat koligatif larutan bagian kedua. Pada bagian pertama kita mempelajari tentang konsentrasi larutan. Ya, waktu itu kita mempelajari tentang molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan yang nantinya rumus konsentrasi ini akan masuk ke dalam itu. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini ada gambar es puter, tepatnya di pabrik pembuatan es puter ini. Ini ada cairan infus, kemudian ada proses orang memasak, dan ada seseorang menambahkan zat aditif di radiator mobil. Nah, ini adalah zat anti beku. Nah, apa hubungannya gambar-gambar ini dengan sifat koligatif larutan? Oke, nanti kita akan pelajari di sifat koligatif larutan. Yang jelas, gambar ini adalah penerapan dari sifat koligatif larutan. Coba kita lihat ini, misalnya es puter. Kalau kita ingat, titik beku air murni 0 derajat Celcius kan? Kalau kemudian air itu kita tambahkan gula, sirup, susu, kemudian kita olah menjadi es, misalnya es puter ini, apakah tetap titik bekunya 0 derajat Celcius? Ternyata tidak ya, minus. Oleh karena itu nanti terjadi penurunan titik beku, karena pelarut murni air sudah ditambahkan zat terlarut. Nah, kita akan mempelajari mulai dari fenomena sifat koligatif larutan non-elektrolit, dan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Iya, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Apa itu partikel? Nah, mari kita ingat kembali. Partikel terdiri atas molekul, ya. Yang pertama, molekul, misalnya kita punya segelas air. Partikelnya air apa? Molekul H2O, betul. Nah, di udara kita ada gas karbon dioksida, gas oksigen. Nah, partikel dari gas karbon dioksida itu adalah molekul CO2. Nah, contoh yang lain, molekul CO atau karbon monoksida. Nah, ini adalah ini ya, C dengan O kalau karbon monoksida, kalau karbon dioksida C dengan O2. Ini adalah contoh molekul. Selanjutnya masih bisa kita pecah lagi. Molekul ini bisa diuraikan lagi ya menjadi apa? Iya, atom. Oleh karena itu, atom juga merupakan partikel. Partikel dari unsur besi misalnya, atom-atom besi. Partikel dari unsur oksigen adalah atom-atom oksigen. Nah, digambarkan dengan ini bulatan-bulatan ini ya, individual, namanya atom. Oke, lanjut lagi. Partikel yang lain adalah ion. Ada ion yang terdapat pada larutan garam. Iya, ion Na+, ion Cl-. Ada kation, ada anion. Ada ion positif, ada ion negatif. Nah, itu adalah yang termasuk partikel. Coba kita lihat di sini. Ada beberapa larutan, bandingkan jumlah partikelnya. Mana yang paling banyak? Ada glukosa 1 molar, larutan glukosa 2 molar, dan larutan NaCl 2 molar. Nah, tentunya kamu akan mengarah ke yang 2 molar ini. 2 molar berarti 2 mol per liter. Partikel yang lebih banyak tentunya yang di 2 molar daripada 1 molar kan? Namun demikian, antara glukosa dengan NaCl, mana yang meskipun konsentrasinya sama tapi partikelnya lebih banyak? Nah, glukosa tidak bisa diuraikan, tidak bisa diionisasi, tidak ada ionnya.
Jadi kalau dia 2 molar berarti 2 mol per liter, utuh molekulnya sebanyak 2 mol. Kalau kita ingat bilangan Avogadro berarti sejumlah 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul glukosa C6H12O6. Nah, namun kalau NaCl di situ ada kation, ada anion. Sehingga nantinya kalau 2 molar NaCl berarti 2 mol per liter, NaCl-nya senyawa itu adalah 2 mol ya, akan terurai menjadi Na plus 2 mol, Cl min 2 mol, berarti ada 4 mol. Sehingga dengan jumlah molar yang sama, larutan NaCl 2 molar akan lebih besar, jumlah partikelnya lebih banyak daripada larutan glukosa 2 molar. Nah, sekarang setelah kita dapat membedakan larutan yang mengandung ion atau larutan elektrolit dan yang tidak mengandung ion, maka kita akan ke sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang pertama, penurunan tekanan uap, atau ini delta P ya, penurunan berarti selisih, lambangnya delta, P pressure. Perhatikan tabel berikut. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, ini air ya, itu punya tekanan uap jenuh air 4,58. Sedangkan semakin tinggi suhunya, maka tekanan uap jenuh air juga semakin tinggi. Semakin tinggi temperatur, semakin besar tekanan uap zat cair tersebut. Apa itu tekanan uap ya? Coba kita ingat. Uap air mengalami penguapan atau menguap pada suhu berapa? Kalau menjawabnya 100 derajat Celcius, berarti keliru. Pada suhu berapapun, air itu bisa mengalami penguapan. Namun, dengan suhu yang semakin tinggi, maka penguapan akan lebih cepat terjadi, lebih sering terjadi. Nah, dengan adanya uap yang semakin banyak, maka akan timbul. Nah, mari kita lihat pada gambar ini. Apa itu tekanan uap zat? Yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Misalkan kita punya wadah yang berisi partikel-partikel pelarut murni. Jadi isinya ini pelarut murni aja, misalnya air. Nah, di sini kan ada yang mengalami penguapan dari fase cair menjadi fase gas. Nah, kalau fase gasnya udah banyak, berarti dia uap ya, dia akan memberikan tekanan. Demikian juga ada fase gas atau uap yang akan kembali jadi air yang cair. Nah, ini peristiwa penguapan zat cair dalam ruang tertutup sampai mencapai kondisi kesetimbangan. Kondisi kesetimbangan yang dimaksud ini adalah ketika laju penguapan dan laju pengembunan sama. Kemudian kalau suatu pelarut diberikan zat terlarut, ternyata penguapannya tidak sesering atau sebanyak yang sebelumnya ketika pelarut itu murni. Ketika tambahkan zat terlarut yang mengalami penguapan lebih sedikit, sehingga tekanan uapnya juga menurun. Tekanan uap jenuh pelarut lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan. Lambangnya tekanan uap jenuh pelarut B0. Kalau tekanan uap jenuh larutan adalah P. Ingat ya, larutan berarti pelarut plus. Nah, kita lihat nih pada diagram fase atau diagram PT air dalam atau larutan berair ya. Ini kita lihat, ini masih air saja, ini isinya pelarut murni anak-anak. Nah, ini misalnya pada suhu tadi, pada tekanan 760 mmHg, ternyata air itu, nah ini adalah titik bekunya 0 derajat Celcius. Sedangkan pada 760 mmHg, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Ini kalau air. Nah, kita lihat garis BC, ini adalah garis didih atau garis titik-titik yang merupakan kesetimbangan antara fase cair dan fase gas.
garis BD adalah garis beku atau kesetimbangan antara cair dan padat. Garis AB disebut garis sublimasi. Perpotongan garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut titik triple. Ini. Nah, kita lihat. Sekarang sudah ditambahkan zat terlarut. Ini tadi kan 760 mmHg ya, sama dengan 1 atmosfer. Ini kita lihat ketika di sini ini adalah 0 derajat Celcius tadi, titik beku air murni. Ketika dia tambahkan zat terlarut ternyata bergeser di sini. Ini adalah titik beku larutan. Kemudian titik didihnya juga demikian. Titik didih awalnya 100, ketika ditambahkan zat terlarut ternyata bergeser. Berarti mengalami kenaikan ini. Ini adalah titik didih larutan. Maka selisihnya adalah delta TB. Kalau kita lambangkan titik didih itu TB ya, maka delta TB itu adalah berarti titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Sedangkan yang di sini kiri ini, nah ini adalah delta TF. Yang tadi kita ingat kembali, ini adalah triple point untuk pelarut murni, sedangkan yang di bawahnya ini adalah triple point untuk larutan. Nah, menurut hukum Raoult, pada temperatur yang sama, tekanan uap larutan atau P yang mengandung zat terlarut non-volatil sama dengan fraksi mol pelarut atau XP dalam larutan dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Non-volatil ini artinya tidak mudah. Penurunan tekanan uap yang terjadi merupakan selisih dari tekanan uap jenuh pelarut murni P0 dengan tekanan uap larutan atau P. Seperti ini lambangnya. Delta P sama dengan P0 min P. Tekanan uap larutan ideal dapat dihitung berdasar hukum Raoult. Nah, nantinya rumus ini P sama dengan XT kali P0 dan P sama dengan XP kali P0 kita masukkan ke rumus yang awal. P-nya kita ganti dengan XP kali P0. Maka kita hitung setelah ditata ini ya, menjadi delta P sama dengan XT kali P0. Nah, rumus inilah yang kita gunakan untuk menghitung penurunan tekanan uap. XT, XP adalah fraksi mol. Untuk P0, tekanan uap jenuh pelarut murni, sedangkan P tekanan. Contoh soal. Sebanyak 648 gram sukrosa C12H22O11 dilarutkan dalam 1 kg air. MR-nya udah diketahui. AR-nya ya, kalau MR-nya nanti masih menghitung sendiri. Yang ditanya, hitunglah tekanan uap larutan atau P, yang B penurunan tekanan uap delta P. Bila tekanan jenuh air adalah 31,82. Nah, kita tadi punya rumus bagaimana untuk tekanan uap larutan? Ya, P sama dengan XP kali P0. Maka kita harus mencari XP atau fraksi mol pelarut. Nah, fraksi mol pelarut diperoleh dari mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Sebelumnya, jadi kita hitung dulu mol terlarut, mol pelarut, kita masukkan ke XP, kemudian XP-nya kita nilai ini kita masukkan ke rumus. P0 yaitu tekanan uap jenuh air murni 31,82. Jadi ketemunya 30,7 mm raksa. Ini adalah tekanan uap larutan. Yang B, berapa penurunan tekanan uapnya? Maka delta P atau selisih adalah 31,82 dikurangi 30,7, 1,12 mm raksa. Jadi kalian harus bisa membedakan delta P itu yang mana lambangnya untuk delta P, P dan P0. Nanti kalau memasukkannya salah, tidak bisa membedakan delta P, P dan P0, nanti juga akan mengerjakan. Baik, kita akan lanjut ke sub pokok berikutnya.